Halo, pernahkah kalian melihat anak kecil yang betah duduk berjam-jam hanya untuk melihat layar gadget? Kadang kita sebagai orang tua merasa kagum. Wah, anak saya sudah pintar sekali, sudah bisa main HP sendiri, sudah bisa buka aplikasi sendiri, sudah bisa bermain game sendiri, atau bahkan bisa buka YouTube dan mencari konten sesuai yang diinginkan. Tapi di balik itu semua, ada resiko besar yang mengancam. Menurut data dari BPS tahun 2023, ada 33,44% anak usia dini di Indonesia sudah menggunakan gadget. Bayangkan, anak usia 0 sampai 4 tahun ada 25,5% yang menggunakan gadget. Sementara usia 5 sampai 6 tahun ada 52,76% yang menggunakan gadget. Angka ini cukup tinggi untuk anak-anak sekecil itu. Pertanyaannya, wajar nggak sih anak-anak sudah bermain gadget sejak usia dini? Atau justru ini tanda bahaya? Menurut survei KPAI, 71% anak usia sekolah sudah memiliki gadget. Lebih parahnya, 71% anak menggunakannya bukan untuk belajar, tetapi untuk hiburan. Artinya, kebanyakan anak kita lebih banyak bermain daripada belajar saat menggunakan gadget. Nah, inilah yang bisa memicu kecanduan gadget pada anak. Anak-anak yang sering menghabiskan waktu di depan layar sering mengalami masalah yang serius. Yang pertama, gangguan tidur. Cahaya layar gadget bisa mengacaukan jam biologis anak. Yang kedua, prestasi akademik anak menurun. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar akhirnya digunakan untuk bermain gadget, entah itu bermain game ataupun menonton video. Yang ketiga, masalah sosial dan emosional. Anak jadi sulit berinteraksi, lebih pendiam, dan mudah marah. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian menunjukkan semakin sering anak menggunakan gadget, semakin turun kecerdasan verbal mereka. Apa itu kecerdasan verbal? Yaitu kemampuan anak untuk berkomunikasi baik secara lisan ataupun tulisan, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat, menyusun kalimat, mengungkapkan sesuatu, dan lain sebagainya. Bahkan ada bukti bahwa volume otak di bagian bahasa, perhatian, dan memori itu akan menjadi lebih kecil setelah bertahun-tahun terpapar layar gadget. Artinya, bermain gadget secara berlebihan bukan cuma masalah perilaku, tetapi benar-benar bisa mengubah struktur otak pada anak. Lalu kenapa anak bisa sampai kecanduan gadget? Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Saat main gadget, otak mereka memproduksi hormon dopamin, yaitu hormon kebahagiaan yang membuat anak terus merasa senang. Game, media sosial, video online dirancang supaya otak anak merasa senang, penasaran, dan ingin terus melakukannya lagi dan lagi. Akhirnya, gadget menjadi semacam candu digital bagi mereka. Yang kedua, faktor eksternal. Banyak orang tua yang memberi gadget kepada anak sebagai solusi cepat. Saat anak rewel, diberi gadget. Saat anak bosan, diberi gadget. Tanpa sadar, anak menjadi terbiasa menenangkan diri dengan gadget. Ditambah lagi, kalau tidak ada alternatif kegiatan di rumah, pilihan mereka ya cuma satu, bermain gadget secara terus-menerus. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua supaya anak tidak kecanduan gadget? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar anak kita tidak kecanduan gadget. Yang pertama, buat aturan yang jelas. Misalnya, boleh menggunakan gadget 1-2 jam sehari. Kemudian, tidak boleh menggunakan gadget saat makan, tidak boleh menggunakan gadget sebelum tidur, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya membatasi dengan cara anak-anak saya boleh bermain gadget hanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu 1 jam dan hari Minggu 1,5 jam. Nah, ini kembali lagi tergantung dari orang tua masing-masing. Yang jelas harus ada aturan yang jelas. Jangan sampai anak-anak menggunakan HP tidak ada batasnya. Yang kedua, konsistensi. Kita sebagai orang tua juga harus bisa menahan diri.
Jangan sampai kita juga asik bermain gadget di depan anak-anak. Kalau misalnya kita tidak bisa menahan diri, ini agak sulit untuk anak-anak untuk menuruti aturan yang sudah kita buat. Yang ketiga, sediakan alternatif kegiatan. Ajak anak bermain bola, bermain sepeda, bermain Lego, bermain tebak-tebakan, peta umpet, dan lain sebagainya. Anak itu perlu aktivitas yang seru. Yang keempat, komunikasi terbuka. Ajak anak untuk bicara, jelaskan bahaya apabila terlalu lama terpapar layar gadget. Bisa merusak mata, bisa merusak jam biologis, atau bahkan bisa merusak otak. Anak akan lebih mudah mengerti kalau orang tua bisa menjelaskan dengan sabar. Yang kelima, beri penghargaan. Apabila anak bisa mengurangi waktu bermain gadget, berilah pujian atau hadiah kecil, ataupun cukup jalan-jalan sore bersama keluarga. Selain itu, penting juga membuat rutinitas tanpa gadget. Misalnya, membaca buku bersama sebelum tidur, memasak bersama di dapur, membersihkan kamar, membersihkan ruangan, menata tempat tidur, merapikan lemari, atau hanya sekedar jalan sore. Aktivitas kecil tersebut, bila dilakukan secara konsisten, bisa membuat kebiasaan yang sehat dan bisa menyeimbangkan antara dunia digital dengan dunia nyata. Ingat, anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Kalau orang tua tidak bisa lepas dari HP, jangan harap anak-anak bisa menuruti kita. Jadi, kita sebagai orang tua harus menjadi teladan terlebih dahulu. Tunjukkan bahwa waktu bersama keluarga, bermain bersama, dan berinteraksi secara tatap muka itu jauh lebih menarik daripada bermain gadget. Kesimpulannya, gadget memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Tapi untuk anak, penggunaan yang berlebihan bisa berdampak serius, mulai dari kesehatan fisik, mental, bahkan perkembangan otak mereka. Dengan aturan yang konsisten, komunikasi yang baik, dan teladan dari orang tua, kecanduan gadget bisa dicegah. Lalu, bagaimana dengan kalian? Apakah anak di rumah sudah mulai kecanduan dengan gadget? Apa strategi yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel saya, agar teman-teman bisa mendapatkan video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.